Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falaudin Zamzami, NIM 330101905152. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqh 2 yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Munirul Hakim. Langsung saja ke pembahasan atau soal yang pertama mengenai nikah video call. Di sini saya mempunyai dua pendapat tentang permasalahan tersebut. Yang pertama, boleh atau sah, dan yang kedua, tidak boleh atau tidak sah jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Ke pembahasan yang pertama, yakni pembahasan yang sah dulu. Alasan saya adalah karena satu, dapat dalam keadaan darurat. Yang kedua, rukun akad nikah saat ijab kabul tidak mensyaratkan hadirnya mempelai perempuan di majelis akad. Cukup wali saja dan mempelai pria yang hadir di majelis untuk melakukan akad nikah. Ijab kabul akad nikah yang disyaratkan satu majelis dapat terpenuhi, yaitu menjawab ijab kabul tanpa terputus oleh waktu yang lama. Selain itu juga ijab kabul melalui sambungan video tidak dapat dipalsukan karena kedua mempelai bisa dilihat secara langsung. Dan berkenaan dengan saksi juga bisa menyaksikan langsung pada proses ijab dan kabul dalam akad nikah, dan dapat melihat dengan jelas jika ada manipulasi atau pemalsuan mempelai atau wali saat proses akad. Lalu ke pembahasan yang kedua mengenai yang tidak sah atau tidak boleh. Yakni alasan saya adalah ketidakabsahan akad nikah video call ini karena ada dua faktor. Yang pertama, rukun sigot ijab kabul pernikahan yang dilakukan secara video call tergolong sigot kinayah atau sesuatu yang tidak jelas. Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan sigot yang sharih atau jelas. Terus ke faktor yang kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara offline, kemungkinan kedua orang saksi melihat. Yang kedua, pelaku akad yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar sigot ijab kabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi. Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahannya akad nikah video call atau virtual ataupun Zoom merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fikih, yaitu al-abda yu'tadhu laha fawqa ghairah. Urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih berhati-hati daripada urusan yang lainnya. Begitu. Lalu ke pembahasan atau soal yang kedua mengenai KB. Bolehkah KB dilakukan? Pertanyaannya kan begitu. Ada hadis yang membolehkannya, namun juga ada hadis yang melarangnya. Menanggapi antara dua hadis tersebut yang bertentangan harus dikompromikan dengan pemahaman bahwa hadis yang melarang azl itu menunjukkan makruh tanzih, sedangkan hadis yang memperbolehkan azl itu menunjukkan bahwa azl tidaklah haram. Dan pemahaman ini tidak serta-merta menafikan kemakruhan azl. Jadi berdasarkan keterangan tadi, hukum mengenai KB adalah boleh saja dilakukan. Lalu ke pembahasan soal yang ketiga mengenai bayi tabung. Apakah boleh bayi tabung? Apakah hukumnya? Adapun mengenai masalah bayi tabung tidak bisa dihukumi secara tunggal. Jadi ada beberapa perinciannya. Yang pertama, bayi tabung ini bisa diperbolehkan namun juga bisa diharamkan. Jika diperbolehkan, dengan catatan jika nanti sperma yang dimasukkan ke dalam rahim seorang
perempuan itu berasal dari orang yang memiliki ikatan pernikahan yang sah. Nah, sehingga jadi misalnya spermanya diambil dari suami sel telur, sperma yang diambil dari suami sel telurnya bukan dari orang lain. Kalau misalnya salah satunya milik orang lain, spermanya laki-laki dimasukkan ke dalam wanita kepada selain istrinya atau bukan dari hubungan yang sah, maka ini tidak diperbolehkan atau haram. Sesuatu dengan larangan syariat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, hukumnya bisa tidak diperbolehkan jika nanti cara pengeluaran spermanya itu dengan cara yang haram atau dilakukan dengan media yang diharamkan. Misalnya dengan cara mohon maaf, dengan cara paksa gitu kan, baik dengan sendirinya ataupun dengan bantuan seorang istri gitu. Maka ini pengeluaran sperma itu ghairu muhtaram, sehingga tidak diperbolehkan pula bayi tabungnya. Jadi bagaimana bayi tabung yang diperbolehkan? Yang pertama adalah berasal dari sperma dan sel telur suami istri yang sah, jelas itu. Dan cara pengeluarannya itu harus muhtaram, yaitu dengan cara yang memang tidak diharamkan oleh syariat. Lalu ke pembahasan yang terakhir mengenai operasi sesar. Belum terakhir, ini masih ada lagi mengenai operasi sesar. Tentunya melahirkan anak adalah suatu fitrah kaum Hawa. Mereka senantiasa berusaha untuk melahirkan anaknya secara normal tanpa operasi. Oleh karena itu berbagai usaha dan antisipasi mereka lakukan agar bisa melahirkan secara normal. Dan hukum operasi sesar dilihat dari sisi kepentingannya dulu. Wanita hamil atau janin dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan jiwa seorang ibu dan anaknya. Dasarnya ada pada kaidah fikih yang berbunyi ad-dararu yuzalu, yang artinya bahaya itu harus dihilangkan gitu loh. Selanjutnya, bukan dalam keadaan darurat, yakni operasi sesar dengan keinginan menentukan tanggal lahir untuk si calon bayi atau memilih lahiran di hari besar begitu, atau motivasi lainnya hanya karena ingin tidak berlama-lamaan dengan proses persalinan, dan masih banyak lagi. Operasi sesar ini dalam kondisi seperti ini haram hukumnya. Sebab tidak boleh bagi seorang untuk berbuat sesuatu terhadap dirinya kecuali dengan izin syariat. Kita itu hidup sudah diatur oleh syariat, kita tinggal mengikutinya saja, menaati perintah syariat saja. Terus yang selanjutnya mengenai child free, pandangan mengenai child free. Fenomena child free adalah pengertian dari child free adalah pilihan seorang pasangan suami atau istri untuk tidak memiliki keturunan, berkomitmen dari awal pernikahannya bahwa mereka ingin hidup berdua saja, tidak ada orang lain di kehidupannya, gitu loh, child free. Jika ada faktor-faktor yang melatar belakangi dan faktor tersebut tahakuk ataupun nyata kita rasakan, serta tujuan kita membatasi jumlah keturunan itu memang untuk kemaslahatan, hal tersebut diperbolehkan, seperti KB tadi yang telah saya jelaskan di atas, asal hal tersebut tidak dijadikan sebagai prinsip. Jadi misalkan kita dari awal untuk tidak mempunyai anak meskipun diperbolehkan, tapi menentang ataupun tarkul afdol, meninggal keutamaan, dan juga tidak sesuai dengan prinsip Islam. Karena kita perlu menguatkan prinsip-prinsip kita sendiri, kita dengan anjuran Nabi. Kita tidak boleh memiliki niat dari awal sebelum kita menikah ataupun kita pas menikah, itu tidak boleh memiliki niat, saya nanti kalau sudah punya
istri atau sudah punya suami, tidak ingin punya anak, saya ingin hidup berdua dengan pasangan saya saja, itu tidak boleh kalau sudah niat begitu. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.